Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ramadhani dengan NIM 1807054. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dengan SPSS. Nah, SPSS ini atau Statistical Package for the Social Science itu merupakan salah satu program analisis data yang dapat digunakan untuk membantu melakukan pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik dari yang sederhana sampai yang rumit dan kompleks. Jadi, SPSS ini merupakan program pengolahan data, kemudian setelah data tersebut menghasilkan suatu output penelitian, di mana data atau output tersebut menjadi dasar kita serta hasil dari penelitian kita. Jadi SPSS ini sangat penting terutama dalam data kuantitatif, teman-teman. Nah, kemudian cara mengoperasikan SPSS. Nah, yang pertama itu kita membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini berguna untuk membuka file yang sudah ada di dalam aplikasi SPSS ini. Caranya bisa klik open another file, lalu di-open, atau jika tidak boleh di-close saja. Nah, kemudian setelah di-close akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada file, ada edit, view, data, transform, analyze, grafik, utilities, extension, window, dan help. Nah, menu dasar atau menu yang paling penting di dalam SPSS ini adalah menu analyze. Karena menu analyze ini tempat untuk mengolah datanya. Kemudian ada cara menginput data pada worksheet ini. Nah, teman-teman bisa dengan klik file. Nah, file ini sama seperti tampilan yang ada di Microsoft Word, Microsoft Excel, seperti itu. Klik new, nanti muncul data. Klik datanya, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh di bagian bawah kiri ada data view dan ada variable view. Nah, kita fokus terhadap variable view-nya terlebih dahulu. Kita fokus terhadap variable view karena variable view ini digunakan untuk membuat variabel atau bisa dikatakan membuat judul. Nah, di sini itu ada name, nah ada tipe, ada width, decimal, dan seterusnya. Nah, apa itu name? Nah, name ini diisi dengan nama variabel dan nama variabel tersebut disingkat saja karena di dalam name ini tidak boleh menggunakan spasi, jadi lebih baik disingkat saja kata-katanya. Nah, nanti di dalam label ini berguna untuk menulis kepanjangan dari singkatan yang ada di name-nya, seperti itu. Kemudian di tipe, nah tipe ini jika data berupa angka maka aktifkan numerik, dan jika data itu berupa kata-kata maka kita pilih string, nanti ada pilihan ya di sini. Kemudian ada desimal. Nah, desimal ini untuk menentukan jumlah desimal pada data numerik. Kemudian label, yaitu tadi ya teman-teman, kepanjangan dari singkatan yang ada di name tersebut, variabelnya. Kemudian ada values. Nah, values ini terkadang sering diabaikan, maka tidak perlu diotak-atik teman-teman. Kemudian ada missing. Nah, missing ini jika data tidak memiliki nama, maka akan dianggap hilang. Kemudian ada kolom. Kolom ini digunakan mengatur lebar sempitnya dari kolom data ini. Kemudian ada alik. Nah, ini kepotong teman-teman, maaf. Nah, alik ini untuk mengatur posisi
variabelnya mau ada di tengah, atau ada di sebelah kiri, atau ada di sebelah kanan, seperti itu. Kemudian ada measure. Nah, measure ini digunakan sesuai dengan jenis datanya. Ada data scale, nominal, serta organik. Kemudian, cara untuk memasukkan datanya atau kita membuat variabelnya. Caranya, di name ini kita ketik X. Nah, X ini kita beri nama yaitu kooperatif. Maka di label ini kita ketik kooperatif. Kemudian kita ketik Y. Nah, di label ini akan muncul jigsaw. Nah, cara mengisi tipe, width, desimal sampai dengan row ini otomatis ya teman-teman. Jika kita buat name, kita ketik name, maka akan otomatis terisi tipenya, width-nya, dan sebagainya. Kemudian kita klik Y. Nah, Y ini kita beri nama atau panjangannya jigsaw. Nah, kemudian ada JK, yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita ketik di label ya teman-teman. Kemudian kita ketik measure. Nah, di measure ini kita ketik nominal saja karena tidak mengartikan apa-apa gitu nominal. Nah, kemudian barulah kita pindah ke data view yang ada di kolom bawah, kiri bawah. Nah, data view ini untuk mengolah data, teman-teman. Jadi, variabel view, variabel yang sudah kita buat di variabel view ini otomatis akan muncul di data view. Namun, jika di variabel view ini ada di baris, di bawah, nah, di data view ini akan muncul di kolom samping ya teman-teman. Ada X, Y, dan JK. Nah, kita tulis datanya. Nah, ini saya mengambil dari buku statistika. Itu Dr. Budi Susetio MPD ya, teman-teman. Nah, saya menuliskan di sini datanya. X sekian, Y sekian. Nah, di JK ini karena di data view tidak boleh ada huruf, maka kita perlu menggantinya ke dalam angka. Nah, nanti akan saya jelaskan teman-teman di aplikasi SPSS-nya secara langsung. Nah, lanjut saja. Kemudian ada menu analyze, yaitu menu yang paling penting di SPSS ini, memiliki sub menu yang digunakan untuk mengolah data statistik, parametrik maupun non-parametrik. Nah, ada descriptive scientific, ada compare means, ada correlate, ada regression, classify, reduction, dan scale. Nah, di dalam sub-sub menu ini nanti akan muncul sub-sub menu lainnya. Misalkan deskriptif itu pengolahan datanya ada apa saja. Nah, nanti di analyze ini akan tertera seperti itu. Kemudian adalah output. Nah, output ini adalah hasil dari uji kita menggunakan SPSS ini. Nah, karena output ini terkadang banyak, teman-teman, jadi kita dalam menggunakannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Serta agar memudahkan, kita perlu memberi penjelasannya dari hasil output tersebut. Nah, ini maksudnya kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah menu pengujian statistik deskriptif. Nah, pengujian statistik deskriptif ini yaitu untuk menghitung data berupa skor minimum, skor maksimum, ada rank, mean, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contohnya cara memasukkan datanya, cara mengolah data ke dalam
metode deskriptif, teman-teman. Kemudian ada kolom seperti ini. Nah, ini perhitungannya. Kemudian akan menghasilkan output atau hasil. Nah, nanti akan saya coba praktikkan di aplikasi SPSS-nya. Nah, ini penjelasan dari output tadi, teman-teman. Jadi, hasil perhitungannya menunjukkan masing-masing harga dari kedua data kooperatif dan Jigsaw ini untuk harga, rank, skor minimum, skor maksimum, jumlah data, rata-rata, standar kesalahan rata-rata, standar deviasi, serta variasi. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, saya akan coba langsung mempraktikannya ke dalam aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data atau membuat variabel, teman-teman. Nah, langkah pertama, kita ketik di kolom name ini dengan variabel X. Nah, ini contoh datanya ada di buku statistika ya, teman-teman. Kemudian kita X ini kita beri nama kooperatif. Nah, kemudian kita ketik Y. Nah, Y ini kita beri nama Jigsaw. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tipe dan sampai row ini otomatis akan muncul jika kita ketik variabel di kolom name ini. Kemudian kita ke data view-nya. Nah, di data view ini otomatis akan muncul variabelnya, yaitu ada X, kemudian ada satu lagi, yaitu JK. Nah, JK ini jenis kelamin. Nah, seperti itu. Nah, otomatis akan seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Nah, di sini datanya ada di buku. Itu ada 32, 34. Nah, kenapa di sini ada 2 angka di belakang koma? Karena di variable view, di kolom desimal ini, kita isi dengan 2 angka ya, teman-teman. Jadi di sini, misalkan kita ketik 3, maka akan ada 3 angka di belakang koma. Begitupun seterusnya, seperti itu. 1 berarti ada 1 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita tidak membutuhkan data yang desimal, maka kita nolkan saja. Nah, seperti itu. Nah, otomatis di sini tidak ada angka di belakang koma. Kemudian datanya ada 35, 36, 37. Nah, untuk variabelnya ada 29, 31, 30, 31, dan 34. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi variabel jenis kelaminnya? Karena di jenis kelamin ini kan menggunakan huruf, teman-teman. Sedangkan di data view ini tidak boleh menggunakan huruf. Maka kita ke variable view. Nah, kita ketik, kita klik values. Nah, values ini untuk pengkodingan, teman-teman. Nah, kita sepakati bahwa 1 itu adalah laki-laki. Maka kita tulis value 1, labelnya laki-laki. Kita add, harus di-add, teman-teman. Kemudian 2 itu perempuan.
2 itu perempuan. Kita add. Nah, kita oke. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Kemudian kita kembali ke data view-nya. Nah, di sini barulah kita bisa mencantumkan satu, misalkan laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, cara melihat apakah benar atau tidaknya kalau satu ini adalah laki-laki, dua ini adalah perempuan, kita bisa klik values label di sini. Nah, satu laki-laki, dua perempuan. Nah, jika benar, berarti data kita sudah benar, values kita sudah benar. Kita buat angka saja, teman-teman. Nah, itu dia cara untuk memasukkan atau membuat variabel di kolom variabel new dan data view. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian deskriptif pada SPSS. Nah, di sini sudah ada datanya yang telah saya buat, teman-teman. Datanya itu ada pada buku statistik. Nah, di sini variabel view-nya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di data view-nya sudah saya buat, sudah saya ketik data-datanya. Nah, kemudian bagaimana caranya melakukan pengolahan data menggunakan deskriptif statistik? Kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Nah, di sini kita pilih deskriptif ya, teman-teman. Kita ulang, kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih deskriptif. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kooperatif serta variabel kooperatif serta variabel jigsaw ini kita pindahkan ke variabel S ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita pilih option. Kita centang. Nah, kemudian continue, kita oke. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Outputnya. Nah, ini yang disebut dengan outputnya. Di sini dengan pengujian deskriptif statistik seperti itu. Nah, penjelasannya yaitu hasil perhitungan ini menunjukkan masing-masing harga dari kedua data ini, kooperatif dan jigsaw ini, untuk harga, rank, skor minimum, skor maksimum, kemudian jumlah data, rata-rata, standar kesalahan rata-rata, standar deviasi, dan variansinya ini seperti itu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sari, NIM 1901752. Saya kelas dari MBKM 5A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas data dengan menggunakan squeeze, histogram, dan pplot. Nah, mari kita simak bersama-sama cara pengaplikasiannya. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini muncul menu SPSS-nya, ada file, edit, view, data, transform, analyze, graph, dan lainnya. Terus kita masukkan data yang akan kita masukkan, input. Pertama, kita masukkan data terlebih dahulu, yaitu
data dari kooperatif dan Jigsaw. Kita pilih variable view, kita kasih nama yaitu kooperatif, kemudian yang kedua yaitu namanya Jigsaw. Nah, kita kembali lagi ke data view. Nah, sudah otomatis kita paste di yang Excel yang telah kita buat atau yang telah kita input sebelumnya di Excel datanya. Oke. Nah, ini datanya. Misal kooperatif kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste. Kita paste di kooperatif. Nah, begitu seterusnya dengan Jigsaw. Jigsaw juga sama, kita copy terlebih dahulu, kemudian di paste. Nah, setelah datanya sudah ada, kita masuk ke menu Analyze, terus klik Descriptive Statistik, kemudian kita klik Descriptive. Nah, setelah muncul seperti ini, kita namanya kita klik dengan tanda panah, klik sama ini juga diklik. Kemudian pilih optionnya kita kurtosis dan squamous. Oke, continue. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul datanya sebentar. Nah, datanya yaitu sudah ada squamous dan kurtosisnya. Kalau squamous, ketika misalnya data tersebut dekat dengan angka 0, maka data tersebut berdistribusi normal. Kita lihat, karena nilainya itu squamous mutlak, maka mean itu tidak terpengaruh. Jadi, ketika 0,06 ini dan 0,26 ini mendekati angka 0, maka data tersebut berdistribusi normal, cenderung berdistribusi normal, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke cara yang kedua, yaitu menggunakan histogram atau lebih ke grafik, gitu. Oke. Selanjutnya, kita ke SPSS lagi. Nah, SPSS yang tadi, nah ini datanya ya. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya ada kooperatif sama Jigsaw. Terus untuk yang histogram, kita pilih menu grade, kemudian legacy dialog, pilih histogram yang terakhir. Nah, sama ini juga, klik namanya variable, ini juga sama. Nah, seperti ini. Variabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, karena sedang proses. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya ini kan mendekati 0 ya. Nah, jika mendekati 0, sebentar. Nah, ini kan tadi di graph, terus legacy dialog, terus histogram. Ini terus display normal curve-nya kita klik. Nah, seperti itu. Kemudian OK. Nah,
kemudian kita lihat, nah, outputnya seperti apa? Nah, ini output hasilnya. Nah, ini mendekati angka 0. Berarti kalau misalkan mendekati angka 0 dan kemiringan atau bentuknya itu seperti lonceng, maka data tersebut cenderung normal atau distribusi normal. Kemudian kita beralih ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan p-plot. Oke, kita ke p-plot. Balik lagi ke data yang pertama. Nah, datanya masih sama, yaitu kooperatif dan jigsaw. Namun, kita ke menu Analyze, terus kita ke Descriptive Statistik. Nah, terus kita klik p-plots. Nah, mohon maaf. Kita klik Analyze, terus Descriptive, dan p-plots. Oke, klik. Oke, normal. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya. Jika kalau misalnya titik-titik ini mendekati garis diagonal, maka data tersebut berdistribusi normal. Kalau misalnya menjauhi, berarti cenderung tidak normal. Karena ini hampir mendekati, maka distribusi tersebut atau data tersebut berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba, yaitu pengujian rata-rata dengan populasi berpasangan. Coba kita kembali lagi ke menu SPSS atau aplikasi SPSS-nya. Nah, masih sama. Nah, kemudian kita masih sama, klik Analyze untuk pengujian dua rata-rata untuk populasi yang berpasangan. Namun di sini ada ketentuannya. Yang pertama, H0 mu A sama dengan mu B. H0 mu A sama dengan mu B. H1 mu A tidak sama dengan mu B. Kriteria pengujian hipotesis menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau menggunakan alfa 5%. Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima jika min T 1 min setengah alfa kurang dari T kurang dari T 1 min setengah alfa. Harga T yaitu 1 min setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min setengah alfa dan sebaliknya. Kemudian H0 ditolak pada harga lainnya, derajat kebebasan yaitu N-1 atau karena datanya 25 yaitu jadi 25 dikurangi 1 yaitu 24. Nah, harga tabelnya yaitu 0,975 sama dengan 2,064. Nah, mari kita praktikkan langkah-langkahnya. Pertama, kita klik menu Analyze, terus kita klik Compare Means, terus kita klik Paired Sample T-Test. Nah, kemudian kita klik ini, terus klik ini. Nah, kemudian Option. Nah, optionnya Confidence Interval Percentage-nya mau 95% atau 99%. Nah, kita coba yang 95% ya. Oke, continue. Klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di output. Nah, outputnya yaitu Paired Sample Test. Nah, ini yang pertama sama dengan di buku di halaman 278.
Ini hasilnya. Yang pertama ada signifikannya 0,000. Terus derajatnya 24. Terus T tabelnya 8,883. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perhitungan itu menggunakan alfa 5% atau 0,05, dua sisi penolakan dapat disimpulkan H0 tidak dapat diterima, maka H1-nya diterima. Nah, karena dilihat dari signifikasinya, kita lihat kalau misalnya 0,00 ini kurang dari 0,005, maka H1-nya diterima. Jadi kita tidak bisa seenaknya, tapi harus melihat data yang telah dikeluarkan oleh SPSS-nya atau output-nya gitu. Terus kita lihat data T-tabelnya gitu. Kalau misalnya menggunakan T-tabel juga bisa dan menggunakan signifikasi ini seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suditiani dengan NIM 1806767. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian D, pengujian dua mean untuk populasi yang tidak berpasangan. Di sini sudah terlihat uji beda dari dua mean yang tidak berpasangan dari dua populasi yang berbeda. Contohnya, hasil dari penelitian menggunakan eksperimen dengan metode A dibandingkan metode B. Hipotesis statistik adalah H0 merupakan mu A sama dengan mu B. Lalu H1 merupakan mu A tidak sama dengan mu B. Kriteria pengujian hipotesis menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau menggunakan alfa sama dengan 5%. Kriterian pengujian hipotesis adalah H0 diterima jika min T buka kurung 1 min 1/2 alfa kurung tutup lebih besar lebih kecil T kurung buka 1 min 1/2 alfa kurung tutup harga T kurung buka 1 min 1/2 alfa kurung tutup diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 buka kurung 1 min 1/2 alfa kurung tutup. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. DK kurung buka N1 ditambah N2 kurung tutup min 2 atau 40 diambil 2 sama dengan 38, harga T tabel 0,975 sama dengan 202. Berikut ada langkah-langkah pengujian dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah tertera ya tampilan di SPSS. Saya di sini menggunakan SPSS versi 25. Nah, di sini tampilannya sebelumnya kita akan memasukkan data yang ada pada buku paket halaman 279 yang data hasil pengukuran metode A dan metode B. Kita masukkan dulu di sini metode A pada kolom pertama,
Nah, di sini saya sudah menuliskan data pada kolom pertama seperti ini. Selanjutnya kita menulis metode B pada kolom kedua. Nah, di sini saya sudah menuliskan data pada metode B pada kolom kedua. Selanjutnya, kita ingin memblok data data pertama. Maaf, metode A. Kita blok. Kita pindahkan di sini. Nah, di dalam langkah-langkahnya itu, masukkan variabel motivasi ke dalam kotak teks variabel dan variabel jenis ke dalam kotak grouping variabel. Serta definisikan grupnya dan isikan 1 pada grup 1, 2 pada grup 2. Jadi, grup 1 dikasih kode 1. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita copy metode B. Kita copy, lalu kita salin di kolom yang sama pada kolom metode A. Di satu kolom kan ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini kita masukkan kodenya. Karena tadi grup 1 memakai kode 1, sekarang grup 2 memakai kode 2. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita klik analis. Kita klik menu analis. Di sini kita klik. Selanjutnya kita klik comparements. Nah, di sini kita klik juga independent sample patterns. Ya. Nah, keluar seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, setelah tampilannya seperti ini, kita lihat di sini terdapat variabel yang berbeda ya. Nah, sekarang kita pindahkan variabel yang kolom yang berisi data ini pindahkan ke tes variabel. Kita lihat di sini kan variabelnya angka 5 ya, jadi pindahkan dulu yang ini ke ini. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Selanjutnya, pada kolom yang kode, yaitu variabel 6 ya. Jadi kita klik yang ini, lalu kita klik yang bawah kanan ini. Nah, jadi dia nanti masuk ke grouping variabel seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, kita klik define group. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Grup 1 masih kosong, lalu grup 2. Nah, di sini grup 1 kita isi dengan angka 1, lalu grup 2 kita isi dengan angka 2. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Tampilannya seperti ini.
tampilannya independent sample test. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi, hasil akhir dapat disimpulkan hasil nilai T hitung adalah min 8,222 dan signifikan 0,00. Dengan melihat hasil tersebut, dapat ditarik keputusan untuk menolak H0 yang berarti ada perbedaan antara metode A dengan metode B. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, mohon maaf, maaf ya teman-teman, tadi tidak ke share screen. Nah, inilah hasil dari pengujian dua mean untuk populasi yang tidak berpasangan. Jadi ini hasilnya independent sample test. Seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya, nah, selanjutnya bagian E, pengujian korelasi. Pengujian korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel sampel jumlah besar di atas 30 dan datanya berdistribusi normal. Sebaliknya menggunakan rumus dari Pearson karena telah memenuhi persyaratan statistik parametrik. Jadi, sampel kecil dan distribusi normal tidak terpenuhi, sebaiknya menggunakan korelasi dengan rumus yang Spearman atau statistik non-parameter. Dan juga ada langkah-langkah pengujian korelasi dengan menggunakan SPSS. Teman-teman bisa dilihat di buku paketnya halaman 281 ya. Nah, di sini saya juga akan memasukkan di SPSS menggunakan data hasil pengukuran motivasi dan presentasi. Nah, teman-teman, sini sudah tampilan SPSS lagi ya. Nah, untuk datanya teman-teman bisa melihat di halaman 282 ya di buku paket. Di sini saya akan memasukkan pada kolom pertama yaitu ada motivasi X. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini sudah saya salin data-datanya. Yang kolom pertama, saya ulangi, ini motivasi X, dan kolom kedua yaitu prestasi Y. Nah, setelah seperti ini kan berada di tampilan data view ya, teman-teman. Lalu kita klik variable view. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman. Di sini desimalnya 2. Karena apa? Kita balik lagi ke data view. Kita lihat, di belakang 32 ini ada 2 digit ya, di belakang angkanya. Nah, kita ingin mengurangi 2 digit ini menjadi 0. Nah, di sini desimalnya kita kurangi menjadi 0.
Setelah itu, kita pindah ke label. Kita kasih nama. Untuk kolom pertama, kita kasih dengan motivasi. Lalu pada kolom kedua, yaitu ada prestasi Y. Lalu di sini kan name-nya masih seperti ini ya tampilannya. Saya ingin mengubahnya jadi simbolnya motivasi yaitu X. Lalu kolom kedua ada prestasi yaitu Y. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Tampilannya kita balik lagi ke data view ya. Nah, sudah seperti itu, kita ke analis. Kita klik yang ini ya, analis. Ada di atas, bagian atas. Ada di bagian atas, kita klik analis. Lalu kita klik correlate. Nah, di sini ada bivariate, partial, ada distances, canonical, correlation. Nah, di sini kita klik aja yang bivariate. Nah, di sini ada ya motivasi X, prestasi Y. Nah, kita klik aja di keyboard kita yaitu Ctrl A. Nah, seperti ini. Setelah ke blok, kita pindahkan ke variabel ya, dengan cara kita klik panah ini. Nah, sesudah itu kita pastikan terlebih dahulu bahwa correlation, coefficient, telah tercentang yang persen. Lalu test of significance sudah tercentang to tailored. Dan juga bawahnya sudah tercentang ya teman-teman. Lalu kita klik oke saja ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Mohon maaf. Hasilnya seperti ini ya setelah kita klik oke. Tampilannya sudah ada correlation. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Motivasi X, person correlation, motivasi X, 1, prestasi Y, 143. Sini kurang buka, 2 tailored, motivasinya kosong, prestasinya 495. Lalu N-nya itu 25, prestasinya 25. Lalu prestasi Y, person correlation-nya itu ada di motivasi X 143, prestasi Y-nya itu ada 1. Lalu si kurung buka 2, min tailored, kurung tutup, 495, lalu prestasinya Y adalah kosong, lalu ada N, motivasi X 25, lalu prestasi Y-nya 25. Bahwa kita simpulkan, koefisien korelasi motivasi dengan prestasi sebesar 0,388 yang berarti hubungan motivasi dengan prestasi rendah. Nilai P-VW untuk dua sisi adalah 0,056 yang lebih besar dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 atau kurung buka 0,056 lebih besar 0,05 kurung tutup. Oleh karena itu, menerima H0 berarti tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya previously sudah pengujian
Whitney untuk dua sampel independen, dan pengujian Wilcoxon untuk sampel yang berpasangan dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana uji regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Nah, tujuan dari uji regresi sederhana sendiri adalah untuk menguji pengaruh terhadap satu variabel dengan variabel lainnya, di mana regresi linear sendiri terdiri satu variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat atau variabel dependen yang dipengaruhi. Ada asumsi dasar pengambilan keputusan uji regresi sederhana, yaitu mengacu terhadap dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung atau dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Selanjutnya adalah bagaimana cara menganalisis uji regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Di sini saya mempunyai data di mana variabel bebasnya adalah motivasi dan variabel terikatnya adalah prestasi yang dengan banyaknya data atau sampel sebanyak 25. Untuk menguji data ini di SPSS, selanjutnya adalah kita copy data ini, lalu kita pindahkan atau kita paste ke data view yang ada di SPSS. Kita copy sebanyak 25, kita paste sebanyak 25 data atau sebanyak data. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Lalu untuk membedakan yang mana variabel motivasi dan prestasi, kita ubah namanya di variabel view sesuai dengan data yang kita punya. Agar lebih mudah dalam membaca hasil outputnya, kita buat desimalnya sebesar 0. Nanti data view-nya akan terlihat seperti ini. Lalu, bagaimana cara menganalisis data ini? Langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Kita pencet bagian analyze, lalu kita pencet lagi bagian regression karena kita akan menguji regresi linear sederhana. Regression lalu ke linear. Nah, di bagian ini kita masukkan variabelnya sesuai dengan data yang kita punya, di mana tadi prestasi merupakan variabel dependen atau terikat, dan motivasi sebagai variabel independen atau variabel bebas. Sesuai dengan yang ada di buku, kita ubah lagi datanya agar menjadi lebih detail. Kita pencet Darwin-Watson dan collinearity diagnostic. Kita ubah juga plots-nya di mana bagian Y adalah S receipt dan bagian X atau variabel X-nya berupa Z-pred. Lalu kita pencet histogram dan normal probability plot. Optionnya kita lihat sudah sama seperti yang ada di buku. Lalu kita pencet continue dan kita pencet OK. Kalau sudah, nanti hasil outputnya akan terlihat seperti yang ada di layar atau akan seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca hasil analisis output dari uji regresi sederhana dengan menggunakan SPSS ini? Sebelumnya, saya sudah memindahkan data-data yang ada di sini di PPT. Di mana output pertama di uji regresi sederhana adalah berupa tabel penelitian atau variabel interest _remove.
Pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, variabel bebas dan variabel terikat. Dari data tersebut kita bisa lihat bahwa yang menjadi variabel bebasnya berupa motivasi belajar dan prestasi belajarnya sebagai variabel terikat. Lalu di tabel kedua adalah tabel ringkasan berupa modul summary, di mana tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang dilambangkan dengan huruf R besar antara motivasi dengan prestasi, yaitu sebesar 0,39. Kita lihat di tabel ringkasan bahwa R atau korelasinya sebesar 0,388. Kita bisa dibulatkan menjadi 0,39. Lalu dari tabel tersebut dapat disimpulkan juga bahwa motivasi siswa berpengaruh sebesar 15%. Dilihat dari R-square-nya. Dilihat dari R-square-nya di sini adalah 0,15. Lalu kita bisa ubah menjadi persenan, yaitu 15% terhadap prestasi. Sedangkan sisanya atau 85%-nya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari tabel ringkasan juga terdapat nilai Darwin-Watson sebesar 1,421. Nah, nilai Darwin-Watson ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Sebelumnya dari tabel tersebut kita lihat bahwa nilai Darwin-Watson atau DW sebesar 1,421. Lalu langkah selanjutnya adalah melihat tabel Darwin-Watson, di mana untuk dua variabel atau dilambangkan dengan K sama dengan 2 dan sampel dengan 25 sampel atau N sebanyak 25, kita tarik garis lurus ke K sama dengan 2, di mana nilai DL-nya sebesar 1,2063 dan nilai DU-nya sebesar 1,5495. Berdasarkan pengambilan keputusan korelasi, atau kita bisa lihat tabel sebelahnya, di mana maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi, no decision. Hal ini dibuktikan dengan nilai D yang lebih besar dari nilai DL, namun lebih kecil dari nilai DU. Atau secara lebih jelasnya adalah 1,421 lebih besar dari 1,2063, namun lebih kecil dari 1,5495. Lalu selanjutnya ada tabel ANOVA. Pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi terhadap variabel prestasi. Nah, dari output terlihat bahwa F hitung sebesar 4,069 dengan nilai signifikannya sebesar 0,56. Di mana nilai signifikan ini lebih besar dari nilai probabilitas yang hanya sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa menolak H0. Di kolom ANOVA juga, kolom pertamanya kita lihat ada kolom regression, yaitu jumlah kuadrat dari variansi yang dihasilkan oleh persamaan regresi. Sedangkan kolom kedua adalah residual, yaitu jumlah kuadrat yang tidak dihasilkan dari model persamaan regresi. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Hasil perhitungan koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,893. Dengan nilai T hitung sebesar 3,872 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001. Lalu koefisien motivasinya adalah sebesar 0,28 dengan nilai T hitung 2,017 dan nilai signifikannya 0,56. Dan nilai T tabelnya adalah 1,711 yang diperoleh dari alfa sama dengan 0,05 dengan DF 24, yaitu sampel dikurangin 1. Nah, dari hasil perbandingan pada koefisien konstanta, ternyata nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana tadi T hitungnya adalah sebesar 3,872. Sementara itu, T tabelnya adalah 1,711.
dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Maka menolak H0 yang berarti hubungan motivasi dengan prestasi memiliki arah yang signifikan. Sedangkan koefisien slope nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, di mana tadi nilai T hitungnya sedangkan nilai koefisien slope motivasi nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, di mana tadi nilai T hitung motivasinya sebesar 2,017. Sedangkan nilai T tabelnya adalah 1,711 dan nilai signifikansinya sama besar dari alfa, di mana 0,56. Lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa menolak H0 yang berarti koefisien motivasi signifikan dalam memprediksi prestasi belajar atau regresinya linear, yaitu dibuktikan dengan Y sama dengan 21,89 plus 0,28X. Selanjutnya adalah tabel residual. Tabel residual ini digunakan untuk analisis residual, yaitu analisis kesalahan dari persamaan regresi dalam mendeteksi nilai prestasi dengan menggunakan motivasi. Selanjutnya adalah tabel berupa grafik, di mana yang pertama ada grafik histogram, yang kedua ada grafik p-plot, dan yang ketiga ada grafik scatter plot. Grafik histogram ini menggambarkan distribusi frekuensi dari nilai impor dibandingkan grafik distribusi normal. Sedangkan grafik p-plot menggambarkan perbandingan distribusi frekuensi motivasi dengan distribusi yang telah ditentukan atau normal. Titik-titik distribusi berada di sekitar garis lurus, bahkan dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya ada grafik penyebaran dari residual, regresi, atau scatter plot digunakan untuk memeriksa linearitas dari hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, sekian pembacaan. Sekian cara bagaimana kita membaca hasil analisis dari output uji regresi sederhana. Selanjutnya adalah pengujian mean Whitney untuk dua sampel yang independen. Uji mean Whitney untuk dua sampel independen bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, ada dasar pengambilan keputusan dalam uji mean Whitney untuk dua sampel independen, di mana jika nilai asymptotic lebih besar dari lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Namun, jika nilai asymptotic lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menganalisis uji mean Whitney untuk dua sampel independen dengan menggunakan SPSS. Di sini saya mempunyai dua data berupa metode A dan metode B, di mana metode A dengan banyaknya sampel atau banyaknya data sebanyak 10 dan metode B sebanyak 13. Untuk uji mean Whitney ini, kita misalkan metode jenis A dengan kode 1 dan metode jenis B dengan kode 2. Lalu kita input data yang ada di sini ke dalam aplikasi SPSS. Untuk metodenya kita jadikan
memasukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS. Metode B sebanyak 13 data, kita copy, lalu kita input ke SPSS, melanjutkan di kolom bagian bawah. Selanjutnya untuk kode berdasarkan jenis metodenya, kita input di kolom samping metode nilai dari metode yang berbeda. Di mana tadi metode A dengan kode 1 yang jumlah sampelnya 10, kita copy lalu kita paste sesuai dengan data yang sesuai dengan di kolom di sebelah saat di aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya untuk metode jenis B dengan kode 2, kita copy lalu kita input ke dalam SPSS sebanyak 13 data. Nah, kalau sudah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Lalu, untuk membedakan yang mana metode dan jenisnya, kita ubah lagi namanya sesuai dengan data yang kita punya. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah langkah untuk menganalisis. Kita pencet Analyze, lalu Non-Parametric Test, ke Legacy Dialogs, dan ke To Independent Sample. Masukkan metode dan tes variabel. Masukkan metode ke dalam tes variable list. Lalu jenis ke dalam grouping variabel. Kita ubah kode grupnya sesuai dengan data yang kita punya. Grup 1 dengan kode 1, grup 2 dengan kode 2. Karena kita akan melakukan uji main Whitney, di sini test type-nya pastikan untuk main Whitney. Lalu kita pencet OK. Nanti hasil output-nya akan terlihat seperti ini ya. Nah, untuk cara untuk membaca hasil output dari pengujian main Whitney untuk 2 sampel independen adalah di tabel pertama terdapat tabel ranks, di mana tabel ranks ini merupakan penjabaran data. Kita bisa lihat di tabel ranks ini dijelaskan bahwa jumlah sampelnya atau data atau N-nya sebanyak 23. Dengan metode 1 atau metode A sebanyak 10 dan metode 2 sebanyak 13. Lalu di sini ada min rangnya dengan metode 1 dengan rata-ratanya sebesar 9,95 dan metode 2 sebesar 13,58. Selanjutnya adalah tabel tes statistik. Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat harga atau nilai U-nya sebesar 44,500 atau 44,5. Nah, berdasarkan dasar pengambilan keputusan harga atau keputusan nilai untuk uji main Whitney 2 sampel independen, di mana asin 6 yang lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima.
Di sini bisa kita lihat bahwa nilai asymptotic-to-toiletnya sebesar 0,202 yang lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat perbedaan metode A dan metode B. Nah, selanjutnya adalah uji Wilcoxon untuk sampel yang berpasangan. Nah, untuk pengujian Wilcoxon untuk sampel yang berpasangan, pertama, uji Wilcoxon sendiri mempunyai tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Nah, bagaimana cara pengujian Wilcoxon untuk sampel yang berpasangan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya mempunyai data pre-test dan post-test. Kita input datanya terlebih dahulu ke aplikasi SPSS. Lalu kita input data post-testnya ke dalam aplikasi SPSS juga. Untuk uji Wilcoxon kita input seperti ini ya, sama seperti untuk menginput uji regresi linear sederhana. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mengubah nama dari variabel yang ada di data SPSS ini, kita pencet variabel fill, lalu kita ubah namanya sesuai dengan data yang kita punya. Pretest dan post-test. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah menganalisis. Caranya, kita pencet Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, ke Legality Dialogs, lalu kita pencet atau kita pilih To Relate Samples. Nanti hasilnya tampilnya akan seperti ini. Lalu kita pilih untuk variabel pertamanya adalah kita masukin pretest dan variabel keduanya berupa post-test. Karena kita di sini ingin menguji Wilcoxon, kita pilih tes Wilcoxon. Lalu kita pencet OK. Nanti output dari uji Wilcoxonnya sendiri akan terlihat seperti ini. Lalu cara membaca uji Wilcoxonnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai pengujian one-way ANOVA. Nah, istilah uji one-way ANOVA ini atau analysis of variance ini yaitu uji ANOVA satu faktor. Nah, uji one-way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata
data lebih dari 2 kelompok. Nah, kemudian di dalam pengujian one way ANOVA ini ada syaratnya. Yang pertama itu adalah sampel berasal dari kelompok yang independen. Kemudian variabel faktor ini bersifat non-metrik atau data kategorikal. Kemudian data-data masing-masing kelompok ini berdistribusi normal dan varian antar kelompoknya ini harus homogen seperti itu. Nah, interpretasi output atau hasil uji one way ANOVA dengan SPSS ini. Nah, di dalam ANOVA ini yang pertama kita menguji deskripsinya terlebih dahulu. Ini hasilnya teman-teman, datanya itu ada pada buku. Nah, kemudian penjelasannya dari output ini yaitu rata-rata masakan mulai dari daerah Jatim itu adalah 16,40, kemudian dari Banten itu rata-ratanya 16,00, dari Padang rata-ratanya adalah 14,50, dan dari daerah Jawa Tengah itu adalah 15,00. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian uji homogeneity varian. Jadi di ANOVA ini harus menguji deskriptifnya terlebih dahulu, kemudian uji homogeneity varian baru ANOVA-nya. Tetapi kalau tidak salah teman-teman, menurut yang saya cari dan saya baca, maksudnya di dalam satu pengolahan data ini sudah menghasilkan hasil-hasil berikut ini, output ini, seperti itu. Kemudian datanya masih sama di dalam buku, di satu data yang sama ya teman-teman. Nah, penjelasan dari output ini yaitu berdasarkan output SPSS di atas, diperoleh angka Levene statistiknya yaitu 0,123 dengan nilai signifikansinya 0,945. Karena nilai signifikansinya itu 0,45, yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa keempat masakan daerah tersebut memiliki kesamaan dalam rasa dari masakan tersebut. Nah, mengapa 0,945 ini lebih besar dari 0,5 dan hasilnya sama? Karena ada dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA ini, teman-teman. Jadi, yang pertama itu, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hasilnya rata-ratanya itu sama. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka rata-ratanya itu akan berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini 0,945 itu lebih besar, maka otomatis rata-ratanya pun sama. Seperti itu. Nah, kemudian ada output dari uji ANOVA ini teman-teman. Nah, penjelasan hasilnya ini yaitu berdasarkan output ANOVA di atas, hasil perhitungan jumlah kuadrat antar kelompok yaitu 10,244 dan antar kelompoknya yaitu 372,200, dan harga F-nya itu diperoleh pada 0,128 dengan nilai signifikansinya itu adalah 0,942. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasa masakan yang berasal dari keempat daerah tersebut. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, setelah ini saya akan mencoba menjelaskannya atau melakukan uji one way ANOVA ini secara langsung dalam aplikasi SPSS. Silakan disimak yang berikut ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba melakukan uji one way ANOVA. Untuk datanya sendiri ada pada buku statistika di halaman 296. Nah, langkah pertama seperti membuat variabel, yaitu kita beri name ini adalah daerah. Kemudian kolom kedua itu rasa. Nah, di labelnya pada daerah ini kita isi dengan asal provinsi, sedangkan di label rasa ini kita isi dengan rasa masakan. Nah, kemudian di values-nya kita beri, karena daerah itu kan huruf teman-teman, jadi kita ubah dulu supaya nanti bisa menggunakan angka seperti itu. Nah, kita tulis bahwa 1 itu adalah Jatim. Kita isi 1 itu adalah Jatim, kita add. Kemudian 2 itu adalah Banten, kita add. 3 adalah Padang, dan 4 itu adalah Jateng. Nah, seperti ini teman-teman, kita oke. Kemudian pada rasa masakan tidak usah diubah seperti itu. Kemudian kita ke variabel ke data view maksudnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi tadi daerah, kita sepakati bahwa 1 itu adalah Jatim ya teman-teman. Kita tulis di sini 1 Jatim. Nah, ini untuk Jatim. Kemudian Banten itu kita sepakati 2 itu adalah Banten. Nah, kenapa seperti ini? Untuk disesuaikan dengan data yang kita punya teman-teman, ada 5 nomor. Maka Jatim ini ada 5. Kemudian Banten ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita urutkan dahulu angka-angkanya. Kemudian 3 itu adalah Padang. Padang ada 4 nomor. 2, 3, 4. Kemudian Jawa Tengah itu ada 4 nomor. Nah, seperti ini teman-teman. Kita harus membuatnya seperti ini dahulu. Nah, kemudian dirasa, baru kita masukkan data-data dari buku ini tadi teman-teman. Nah, di Jatim ini 12, kemudian ada 20, ada 23, 10, kemudian ada 17. Nah, untuk Banten ada 14, 15, 10, 19, dan 22. Nah, Padang
ada 6, 16, 16, ada 20. Nah, untuk Jawa Tengah 9, 14, 18, dan 19. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan mengolah datanya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Nah, kita pilih One Way ANOVA. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk asal provinsi ini kita masukkan ke dalam faktor, sedangkan rasa kita masukkan ke dalam dependent list. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, kita pilih option. Nah, kita checklist deskriptifnya dan homogeneity-nya. Lalu continue, kita klik OK. Nah, muncul ya teman-teman. Di sini ada output deskriptif, test of homogeneity varian, tes homogenitas varian, dan ada ANOVA-nya. Seperti itu teman-teman cara untuk menguji data melalui uji one way ANOVA. Seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Andrian. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dengan Microsoft Office Excel. Mungkin dari teman-teman sekalian pasti memiliki aplikasi di laptop kalian yaitu Microsoft Office Excel, karena ini sudah biasa kita gunakan untuk keperluan tugas-tugas di perkuliahan. Namun Excel ini juga mempunyai fungsi lain nih teman-teman, yaitu menghitung data statistik. Excel ini sangat membantu dalam perhitungan seperti dalam perbankan. Ada dua fasilitas untuk analisis statistik, ada perintah data analisis dan perintah fungsional. Nah, data analisis ini sendiri merupakan perintah tambahan yang hasil perhitungannya memiliki kesamaan dengan program SPSS, yaitu memiliki atau berisikan rumus yang sudah siap digunakan. Jadi tidak ada tuh step yang namanya step menghitungnya, cara menghitungnya dari step by step, tidak ada. Jadi langsung hasil gitu. Kita punya data, kita analisis menggunakan data analisis di Excel, maka muncul hasilnya tanpa ada step-step cara menghitungnya. Oke, bagaimana sih cara mengaktifkan data analisis ini di Microsoft Excel? Oke, saya langsung contohkan ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel kalian. Kebetulan yang saya pakai ini Microsoft Excel 2019. Jadi di sini ada fitur tambahan Tell me what you want to do. Nah, di sini kita klik saja dan kita cari add-ins. Nah, kita langsung klik. Nah, di sini bakal ada muncul beberapa pilihan, tapi kita hanya checklist yaitu dengan opsi analisis toolpack dan analisis toolpack FBA. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita ke opsi data dan akan muncul di sini ya data analisis. Nah, apabila kita tidak melakukan step tadi, maka di kotak ini tidak akan ada opsi data analisis dan analisis tidak akan ada. Jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Namun ada opsi lain nih cara mengaktifkannya apabila di Excel kalian belum ada opsi seperti ini. Kita tinggal ke file, kita cari option. Nah, karena di sini nggak ada, kita ke more, ke option. Kita cari add-ins. Nah, kita tinggal klik go. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat dan kita ke data
akan muncul data analisis. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana sih cara analisis data deskriptif statistik di Excel? Nah, ini mudah ya teman-teman. Di Excel itu serba mudah. Nah, oke, saya akan contohkan di sini. Saya sudah membuat sebuah contoh nilai siswa ya. Ada nilai 100, 90, 70, 65, 73, 30, dan seterusnya. Kita sudah mempunyai data. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita tinggal klik data. Setelah itu data analisis, kita cari yang kita mau. Tadi kan kita pengen deskriptif statistik. Oke, kita klik oke, maka akan muncul opsi seperti ini. Nah, di input range ini kita masukkan data ya teman-teman. Dengan catatan apabila kita checklist labelnya, maka kita blok dari kolom variabel nilai. Setelah itu hasil dari variabelnya di sini. Nilai-nilai variabelnya ada 190. Namun apabila kita tidak men-checklist, maka kita blok dari nilai ini. Terlebih dahulu nilai pertama. Karena kita checklist, kita dari nilai ya teman-teman. Oke. Oke, sudah muncul. Nah, di sini ada pilihan lagi, ada output range ya, new worksheet. Nah, kita pilih output range saja. Kita memilih hasil di halaman ini, di halaman data aja ya. Kalau di new worksheet itu berarti data yang kita pengen hasilnya di halaman baru. Karena saya tidak mau ribet, sini aja ya biar lebih gampang. Oke, kita klik di yang kotak yang kita mau, kita sudah. Nah, setelah itu kita summary statistik. Nah, apabila kita pengen mengganti ini nih confident level of forming, yaitu tingkat kepercayaan, maka kita tinggal klik dan kita ganti ya. Saya memakai tingkat kepercayaan 95. Nah, tingkat kepercayaan itu apa sih? Jadi tingkat kepercayaan itu ukuran yang menunjukkan nilai parameter yang sebenarnya atau asli mungkin berada. 95% artinya itu kita percaya bahwa 95% itu sampel yang kita ambil akan memuat nilai parameter yang aslinya. Oke, setelah itu kita tinggal klik oke. Maka akan muncul hasilnya. Nah, ini ya. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa tidak ada rumus di dalam Excel, hanya ada hasil. Di sini ada main itu nilai rata-rata ada 70,3, terus nilai tengahnya ada 74, nilai terbesarnya itu 100, standar deviasinya itu 29,54, sampel variasinya ada 873,12, dan seterusnya. Itu sebenarnya teman-temannya ada sum, nilai dari seluruh nilai, dan count itu sampelnya ada berapa, ada 10 sampel. Range rata-rata, jarak ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah ada hasilnya. Jadi apabila yang ditanyakan mediannya, ya kita sudah ada mediannya 74. Rata-ratanya ada 70. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih cara analisis data UJT di Excel. Nah, gampang seperti tadi ya teman-teman. Kita tinggal masukkan data. Sini saya sudah mempunyai data ya teman-teman. Oke, untuk UJT sendiri, seperti yang sudah kita pelajari bahwa di rumus UJT ini rumusan hipotesisnya H0 tidak ada pengaruh menggunakan media video pembelajaran IPA, dan H1 ada pengaruh menggunakan video pembelajaran IPA. Nah, untuk kriteria pengujiannya sendiri menolak HO apabila T hitung lebih besar dari T tabel, dan sebaliknya HO diterima apabila T hitung lebih kecil dari T tabel ya teman-teman. Oke. Cara menghitungnya sederhana seperti tadi, karena sudah ada nilai, kita tinggal klik ke data analisis, kita cari T hitung, T. Mana nih T nih? Nih T. Oh iya, saya belum menjelaskan ya, maaf ya. Jadi di sini setelah kita muncul data analisis, maka sini ada beberapa pilihan nih teman-teman nih, ada beberapa pilihan ya, ada opsi.
Ada cara menganalisis data ANOVA, pakai korelasi, koefisien, deskriptif, dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Nah, kita karena ini uji T, maka kita cari uji T. Nah, T-test kita ambil yang period to sample format. Jadi bisa lihat di halaman yang mempunyai buku ini ya, buku statistik untuk analisis data penelitian. Bisa dilihat di halaman 300 bahwa T-test period to sample format ini untuk menguji rata-rata dari dua pasangan sampel ya teman-teman. Ingat, dua pasangan sampel. Nah, di sini ada sampel pre-test dan sampel post-test. Variabel maksudnya ya. Kalau di sini ada equivariance. Equivariance itu untuk uji T pada sampel dengan asumsi varian populasi tidak sama. Dan T-test sampel assuming equivariance itu untuk uji T pada sampel dengan asumsi varian populasi tidak sama. Dan ini maksud saya, ini populasi sampelnya sama dan ini tidak sama maksud saya, maaf. Nah, kita ambil ini ya karena dua variabel. Oke, kita klik oke. Nah, di sini ada opsi variabel satu range. Seperti tadi kita checklist dulu, maka kita akan dari awal dari variabelnya kita blok sampai semua nilai. Oke, yang kedua itu variabel yang kedua nih, variabel kedua ya, variabel Y. Jangan sampai kebalik. Nah, kalau misalkan kebalik nilainya akan beda soalnya. Dengan alpha 0,05. Oke, kita di sini lagi kita output range karena tidak mau repot ya. Kita taruh di sini aja, di pinggirnya taruh di mana ya? Oh, di sini aja lah biar dekat. Oh, di sini nih. Di atas, sorry. Biar enak. Oke, kita tinggal klik oke lagi. Maka akan muncul nilai-nilai seperti ini. Mean maksud saya rata-ratanya 40,48. Terus untuk rata-rata pretestnya ada 40,48, rata-rata posttestnya 33,24. Kita ganti dulu ya, ini variabel pretest ya, pretest. Dan sini variabel posttest misalkan. Pretest dan posttest. Nah, di sini ada variasi dari X-nya itu sendiri. Ada 17,26 dan untuk variabel Y atau posttest itu 9,023. Nah, sampelnya ada 25 semua sama. Korelasinya korelasi antar skor ya, per skor, maksud saya korelasi antar skor pretest dan posttest itu 0,387 dan derajat kebebasannya 24. Testat yang dimaksud testat itu T hitung ya teman-teman, T hitung. Terus ini P probabilitas satu arah, terus T one tail, T satu arah, di sini probabilitas dua arah dan T dua arah. Nah, jadi T tabel untuk uji satu arah itu 1,71 dengan probabilitas 2,36, dan T tabel untuk uji dua arah itu ada 2,063 dengan probabilitas sebesar 4,71. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan ya, dapat ditarik kesimpulan keputusan bahwa menolak H0 karena T
T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung nih, T hitung 0,08, kita tulis saja ya biar enak. 0, bukan 0 tapi 8,8 maksud saya, maaf. 8,88 lebih besar dari 2,2 arah ya, karena ini X dengan Y jadi 2 arah. 2,064 lebih besar, jadi menolak ya teman-teman, seperti ini, menolak HO. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh penggunaan media video pembelajaran IPA. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih cara analisis data korelasi sederhana di Excel? Oke, gampang. Nah, mungkin kalian harus melihat terlebih dahulu bahwa seperti yang kita pelajari yang sudah-sudah ya. Bisa kalian lihat di halaman 170 yang mempunyai buku tadi seperti bahwa hubungan positif apabila HO probabilitas sama dengan 0, H1 probabilitas lebih besar dari 0. Hubungan negatif, H0-nya probabilitas sama dengan 0 dan H1 probabilitas kurang dari 0. Hubungan tidak menunjukkan arah, HO probabilitas sama dengan 0, H1-nya probabilitas tidak sama dengan 0. Cara menghitungnya sama seperti tadi, kita ke data analisis, kita cari korelasi sederhana atau korelasi nih, correlation. Kita klik OK. Seperti tadi ya, kita blok semua nih karena 2 sampel ya, 2 variasi. Kita blok semua dan pilihannya juga cuma 1, berarti kita blok semua. Kita kasih label in round. Kita ulang. Oke, udah ternyata. Oke, output range kita tinggal sembarang seperti tadi. Oke. Akan muncul seperti ini. Nah, sini X ini maksudnya ini ya, motivasi. Maaf, saya belum menjelaskan tadi ya, maaf. Motivasi ini prestasi. Ada nggak sih keterhubungan antara motivasi dan prestasi gitu loh? Ingin tahu hubungannya apa, positif, negatif atau tidak ada gitu, tidak menunjukkan arah. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan korelasi diperoleh harga koefisien korelasi sebesar koefisien korelasinya ini ya 0,387. Berarti terdapat hubungan positif yang rendah tapi antara motivasi dengan prestasi. Ini ya. Probabilitas lebih besar dari 0 nih, probabilitas. 0,38 itu kan lebih besar dari 0. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah ya menggunakan Excel. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara analisis data menggunakan Excel data ANOVA? Oke, seperti tadi caranya tetap sama ya. Kita siapkan data dulu dengan untuk ANOVA sendiri, ingat ya teman-teman, minimal 3 variasi untuk ANOVA. Kalau misalkan kurang dari 3 berarti itu tidak bisa menggunakan data ANOVA. Bisa menggunakan data ini, korelasi atau UGT. Tapi untuk ANOVA sendiri harus minimal 3. Dan di sini ada kooperatif, ada model jigsaw, ada demonstrasi. Kita pengen tahu nih apakah hasilnya akan sama bila kita menerapkan ketiga model tersebut. Nah, untuk kriteria pengujiannya sendiri itu menolak HO apabila F hitung lebih besar dari F tabel dan menerima HO apabila F hitung lebih kecil dari F tabel. Untuk cara menghitungnya seperti tadi, kita ke data analisis, ke ANOVA single factor.
Nah, bisa kita lihat lagi di halaman 300 bahwa penggunaan single faktor ANOVA ini pilihan analisis ANOVA pada satu faktor. Faktornya kan kita apakah model ini bisa menghasilkan sama gitu. Hasilnya sama gitu atau tidak. Itu kan faktornya. Untuk dua faktor ya kita melakukan pengulangan. Nah, untuk with replication itu ya kita melakukan pengulangan. Untuk two factor without replikasi berarti tidak tanpa pengulangan. Ini kita yang single faktor. Oke, seperti tadi kita klik semua di sini data-datanya. Kita label inverse log karena kita ambil dari ini ya dari atas, bukan dari nilai saja. Oke, alfanya 0,05 kita pilih di output range biar lebih simple. Kita taruh di sini aja lah di depan di atas. Oke, kita tinggal klik OK, maka akan muncul hasil dari tadi. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk kooperatif sendiri itu sampelnya ada 15. Nilai seluruhnya ada 566 dengan rata-rata 37,73 dan variasi 6,78. Untuk Jigsaw sendiri sampelnya ada 15. Nilai seluruhnya ada 497 dan rata-ratanya 33,13. Untuk variasinya 7,69. Untuk demonstrasi itu sampelnya sama 15. Untuk nilai seluruhnya ada 547 dan dengan rata-rata 36,46 dan variasi 53,83. Nah, ini hasilnya ya. Untuk variasi antar grup itu dihasilkan 163 sebentar. Oke. Untuk jumlah kuadrat variasi antar kelompok adalah 169,37 dan tanpa maksudnya variasi dalam grup. Variasi dalam grupnya itu dihasilkan 956,4 dan totalnya 1125,778. Untuk derajat kebebasannya itu 2 dan di dalam itu ada 42. Oke, selanjutnya itu ada F. F-nya itu ini F. Ini F hitung ya teman-teman. F hitung. Dan F grid ini F tabel ya teman-teman. F tabel. Ini P probabilitas. Nah, F hitungnya dihasilkan 3,71 dan F tabelnya dihasilkan 3,21 dengan probabilitas 0,03. Jadi tidak usah menghitung lagi ya teman-teman. Kita cukup mengetahui nilainya dan kita cari. Ini kan F hitung berarti lebih besar dari F tabel. Kita cari F hitung lebih besar dari F tabel berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga metode itu atau metode mengajar kooperatif, Jigsaw dan demonstrasi itu adalah berbeda ya teman-teman nilainya atau rata-rata ketiganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. H0 ditolak karena tadi F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan baik dari saya maupun kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan di kolom chat grup atau kolom Zoom ya. Kolom Zoom maksud saya kolom chat Zoom.
atau bisa langsung raise hand, nanti akan saya tunjuk ya teman-teman. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami kelompok 12 tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh teman-teman, boleh yang ingin bertanya silakan acungkan tangan atau tulis di kolom chat. Terima kasih.